Dukunnya Vicky siapa? Jadi ini pelet apa bukan nih? Ini demi Allah gue seorang muslim, gue gak pernah namanya mistik. Yang orang penasaran kan muka lu gak ganteng tuh. Ini jujur ngomong Dan dia bisa dikeluarkan. Kok muka kayak lu bisa dapet cewek banyak bener? Ketampanan dan kecantikan akan surut seiring bertambahnya usia kita. Kekayaan itu adalah misteri kehidupan. Kapanpun Tuhan bisa ambil itu. Tapi kenyamanan yang kita berikan sama pasangan, ini yang tertanam sampai dia menutup mata untuk selamanya. Kalina kok blown banget. Ini beneran ya menurut lu nih sebagai temennya? Gue temennya Kalina udah puluhan tahun. Cinta yang dirasakan Kalina untuk Vicky itu tulus dan murni. Perceraian di Indonesia itu naik terus. Intinya gue rada khawatir gitu. Jangan sampai karena emosi sesaat, terus lu ngambil keputusan yang dampaknya jangka panjang. Kalian ini nggak terburu-buru. Maksud gue ngeliat itu ya nggak jauh beda apa yang lo omongin sekarang dengan yang dulu-dulu. Ya bahasanya mungkin berbeda, konteksnya mungkin berbeda, tapi intinya kurang lebih sama gitu. Mana komitmennya? Maksud gue nggak ngelihat. Ngerti gak sih lu? Aku berjanji sama mantan gue. Mantan istri gue, mantan pacar atau mantan apa, berjanji sama mantan gue. Dan saat ini pun gue gak berjanji sama Kalina, tapi gue berjanji sama Tuhan. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu. Will you marry my daddy? Kita semua sayang sama kamu, sayang. Kalina. Akhirnya keempat kalinya. Ketawa. Tapi kali ini aku bawa bala bantuan. Alah, manjat. Abisnya kalau aku tanya, terus mereka jawab, netizen juga nggak percaya. Yang abis kalau yang ngomong dari mereka sendiri, ya mereka aktor dan aktrisnya tadi bilangnya gitu. Masa bro, lu masuk rumah tahanan dibilang gimmick katanya gitu. Ya Allah, mana kita sedih banget, gak ada yang jengukin. Makan susah ya nge? Makan susah. Ya segitunya mereka nggak percayanya gitu, dibilangnya settingan, dibilangnya gitu-gitu. Tapi ini emang settingan sih. Hah? Settingan. Iya. Apanya yang disetting? Ini hubungan Kita kita. berdua. Ya memang settingan, kau harus jujur. Ah, bohong lu. Ini emang settingan. Tapi settingan dari takdir Tuhan untuk Ya kita. Allah, Tuhan. Gitu. Ya Allah. Gua kena vikinisasi juga, ya ampun Tuhan. Langsung sedih. Ya Allah. Apa yang terjadi di dunia ini itu semuanya sudah tercatatkan oleh Tuhan gitu loh. Kita bagian dari Langsung settingan migrain ya. kehidupan. Migrain ya. Belum apa-apa ya. Ini berapa menit kebersamaan ini? Lu bisa sakit kepala sepanjang hari nih. Aduh. Nah, aku seneng nih ada Anya hari ini kan kita ngobrol. Soalnya Anya gini, Dwinov tuh idola gue tau. Gue tuh mengidolakan beliau waktu udah lama banget. Tapi jangan jangan cemburu. Enggak dong, aku nggak akan cemburu. Enggak. Kita mah udah. Link kalau ngeliat kayak gini ya, dalam arti yang tersembunyi adalah menyatakan bahwa gue udah tua, Bo. Dia belum selesai nih, dia bilang gue udah sukanya dulu udah lama, dari dulu. Maksud lo udah berapa tahun, Vic? Emang gue udah seberapa tua? udah di DM belum? DM? Wah, untungnya enggak kayaknya. Karena itu Ntar gue kayak dia lagi nasibnya kelepek. Tapi bener. gue suka ngecekin Instagram bini gue jadinya bro. Di DM Vicky nggak nih? Tapi sekarang gue Udah pensiun ya. Gladiator udah gantung sepatu. Udah saatnya mengakhiri dong. Petualangan begitu kapan-kapan lagi. Dan gue bahkan cerita sama dia. Sayang, ini waktu sama kamu, ini aku lagi jalan sama dia dan dia. Dan ini ternyata satu ada Beneran loh. Beneran. Aktris, Oh itu gue belum cerita sama lu. Belum yang ini. Belum. Dan satu lagi, ya gue udah ngomong baik-baik gitu loh. Dan dia juga sama pemain sinetron juga. Dan semua dua-tiganya ini kenal mereka nih di circle yang kenal semua. Lu juga kenal, kalau gue tau gue lupa cerita sama lu. Dan gue ngomong gitu loh. Gue pengen ini soalnya next step dari ini kita mesti bikin buku ajaran Vicky Kalina, Vicky Iya, Prasetyo iya, karena gue pengen belajar bro sebenarnya. Belajar ngapain? Iya, lu mesti menurunkan ilmu Sifu nih berarti. Benar. Master, teach me Kung Fu, ya kan? Sama versi perempuannya juga. Versi perempuannya buku versi perempuan dengan tabang menghadapi seorang seperti Vicky Prasetyo gitu kan. Iya, jadi intinya kalian berdua itu mesti punya satu buku masing-masing, lalu satu buku bersama. Iya. Yang pertama adalah saat masih sendiri-sendiri, kok bisa dengan mudahnya. Bo, balik halaman aja tuh masih butuh tenaga. Kalian tuh kayaknya nggak perlu balik halaman, udah muncul halaman lagi. Jiwa presentingnya ya. Enak kan ngajak dia jadi.
Makanya mesti diturunin ilmunya nanti semua nih buat para netizen-netizen juga. Kasihan lah para pria dan wanita di luar sana nyari jodoh tuh sampai berdoa pagi, siang, sore, malam tuh nggak nemu-nemu. Kalian belum juga baru mikir next, tek, langsung dapet. Iya kan? Kalau dia udah keluar buku, mungkin gua kawin lebih cepat. Anak gua udah 18 kali ini sekarang. Gua kan orangnya suka baca-baca ya. Terus video kita kemarin tuh yang pertama kali meledaknya ampun. Alhamdulillah ya. Gue di lift bro, gue kan orang nggak pernah nongol ya di mana-mana di lift gitu. Ini yang sama Vicky Prasetyo sama Kalina ya gitu. Temen gereja gue, orang gereja gue bro, umur udah tua, udah 60 lebih, bisa menonton lu. Gue sampai buset nih video, berarti bener-bener kemana-mana ya. Wow itu mau 3 juta kan videonya. Gila loh. Nah 3 terus gue juta. bacain tuh semua satu-satu Komentarnya komennya. tuh. Gue kan kepo dong, pengen tahu ya namanya kita kan pansos katanya kan. Gue pengen tahu orang-orang komen apa aja gitu. Akhirnya komen Akhirnya gue bikin riset bro. Nah ini semua komen itu ada total hampir 15 ribuan komen. di riset bener. Gua tulis satu-satu kategori ini gitu. Tahu nggak pertanyaan nomor 1 apa? Apa? Iya. Settingan apa bukan? Itu udah pasti tuh pertanyaan nomor 1. Nah makanya gue bawa nih si Anya nih. Karena hanya sahabatannya. Nah kalau lu bohong lu ikut dosa pokoknya gitu. Berat banget teman gue. Untungnya sih nggak perlu bohong ya. Dia tahu banget juga. Nah, lu aku kan gimana. kenal udah berapa tahun nih? Udah lama banget, tahun 2000-an, 2001, 2002. Dari Aska belum ada. Oke. Dari lu belum merit Iya, nih. dari belum nikah. Hampir 20 tahun berarti ya? Mas, Kak, belum. Iya, kurang lebih. Dari masih kurus ceking rambut pendek. Oke. Dari zaman-zaman yang kamu suka sama aku dulu itu, sayang. Belum. Oh, kamu sukanya sama aku? Katanya udah dari dulu. Enggak. Tunggu, Tapi sesudah yang apa pas- sebelum yang pertamanya Kalina? Bukan pertamanya lu pas ya, gue tanya dia- pertamanya pas dia suka sama dia tuh gue bilang pas maaf masih jadi istri seorang Deddy Corbuzier. Gue udah bilang. Oh, di berarti podcast aku udah Deddy. nikah. Iya, Udah iya. nikah. Kamu waktu lagi di acara ya master itulah. Nah kalau pengalaman lu ya kenal lama hampir 20 tahun, lu ngeliat ekspresi muka, lu ngeliat dia ngomong segala macam tuh gimana? Dia memang benar-benar jatuh cinta? Jadi selama ini nih ya, gue tuh pertemanan gue sama Kalina itu tidak harus yang intens saat. ketemu atau apa enggak, tapi quality. Saat ketemu tuh bener-bener quality time Waduh, banget. pas ketemu tuh bener-bener kalau ada waktu kita matiin dulu aja deh. Iya. Karena itu panjang banget, kita intens banget. Nah, makanya gue hari ini secara padahal gue orangnya parnoan ya, keluar rumah tuh aduh nggak banget deh. Gue pingin lihat dengan mata kepala gue sendiri. Kenapa? Gue pengen lihat Kalina, gue pengen lihat Vicky. Oke, Vicky gue nggak begitu tahu ya belakang layar, depan layar dia kayak gimana. Tapi gue tahu nih micro ekspresinya Kalina kalau dia bohong. Dari tadi gue perhatiin mereka berdua. Serius loh, bukan settingan. Oh. No. Kalina kalau dia bahagianya tuh bikin-bikin, gue tahu senyumannya ada garisannya yang nggak keluar. Ototnya mati tuh. Udah lama lu ya kenalnya ya? Iya, gue udah Lu tahu. jadi apa sih ya sekarang? Enggak, karena Udah gua- kayak pakar micro expression lu. Tapi gue udah lama kenalnya, sayang. Dia udah jadi kayak ngerti banget, paham Oh banget iya, aku. saking gitu. kenalnya. Gue tahu kalau senyumnya dia yang dibikin-bikin, senyum yang nahan sebenarnya pengen komentar tapi diem-diem aja, senyum Senyum nggak kepaksa. setuju tapi gimana, udah tahu tuh urat-urat mana yang gerak mana yang enggak. Nah, waktu Jadi lu yakin nih ketulusan hati seorang apa yang Kalina? dirasakan Kalina, cinta yang dirasakan Kalina untuk Vicky itu tulus dan murni. Bener ya? Kalau nggak taunya settingan, ini Wah. ada catatannya nih. Tenang, lo Tuh. mau rekam jejak digital gue yang ini nggak masalah. Oh, Nggak perlu bohong. Jamin. Iya. Oke, ini sekarang pertanyaan kedua. Ya tapi gue Pertanyaan nggak tahu Vicky-nya ya. Vicky nggak pernah settingan kalau Vicky. Karena gini, sorry Vic, gue temannya Kalina udah puluhan tahun. Yang gue pentingkan dan gue utamakan adalah kebahagiaannya dia. Jadi bagi gue adalah hal yang paling menyenangkan bagi gue melihat dia bahagia. Oke, so jadi di sweet. dalam hal ini lu Sweet, udah yang benar-benar sweet, pasti sweet, lu ngelihat so dia sweet. bahagia nih Kalina ya. Dan ini benar-benar tulus ya, bukan settingan, bukan main-main. Iya. Oke, pertanyaan kedua nih trending banget nih bro. Dukunnya Vicky siapa? Ini beneran trending bro, gua rasa nih ya. Kalau dukun lu keluar ke TV, laku bener-bener ya. Enggak, tapi ini kita jujur ya. Ini kita berempat ya. Harus opini bener-bener objektif dan jangan ada baper-baperan. Karena dari lu dulu deh bro, lu sendiri melihatnya. Ada nggak sisi mistik di dalam hidup gua? Harus fair ya, jangan gak enak-gak enak. Gua kalau ketemu lu begini mulu bro, takut gua. Jadi bawa air suci. Ini dari Ada bagian nggak? sahabatnya berarti ini. dari sisi gua ya kan, Iya. iya sedikit banyaknya lu tahu gua bro.
Bagaimana menurut lo? Kalau gue ya, Ada apa nggak? Nggak apa-apa, fair aja kita ngomong. ini kalau gue nih, kalau soal hati gue nggak pernah raguin lo. Dari segi hati ya. Dan kalau orang biasanya kalau yang mistis-mistis, hatinya juga kurang baik jadinya efeknya gitu. Nah gue nggak ngeliat itu ada di lu. Gue ngeliat hati lu kalau nolong gue tulus. Lu ngelindungin adik lu benar, lu ngelindungin mak lu semua segala macam gue liat itu benar. Tapi dari sisi gue, cuman kan netizen lain bro. Tetap aja pertanyaan mengenai siapa dukunnya Vicky nomor 2 tuh terbesar. Jadi ini pelet apa bukan nih? Dari pasti masih ada ada penasaran itu. Sisi A-nya objektif. Gue nggak ngeliat lo ada waktu untuk ke dukun ya. Sibuk banget sih jadi orang. Kan kalau ke dukun kan kata orang mesti dirutinin kan ya, mesti diasah-asah seminggu sekali atau sebulan sekali atau apa. Gue sih nggak ngeliat ke situ ya. Ngeliat ke situ Tapi ya. ada satu, gue nggak bisa bilang ini dukun ya. Tapi gue lihat kekuatan lo tuh memang dari yang maha kuasa sih. Seperti? Lo rajin ibadah kan orangnya? Insya Allah, mudah-mudahan. Iya. Ketulusan itu tuh terasa sekali gitu. Sisi itulah ya. Iya. Kalau kamu sendiri sayang, yang merasakan langsung, ada nggak kira-kira sisi mistik atau apapun itu? Nggak ada sih. Memang ini, lu tahu kan gue kalau misalkan satu Bukan, kalau Vicky yang nanya kan nggak seru, nggak makanya gua sah bingung dong. Gimana caranya? Maksud gue gini, lu pernah ngeliat tiba-tiba Kalina jadi bengong nggak siang-siang gitu misalnya? Enggak. Kalau misalnya dia diguna-guna, dipelet itu kan bisa tiba-tiba dia pandangan kosong, ngerti nggak lu? Terus kalau ketemu Vicky doang begini gitu. Tapi ini pertanyaannya legit bro, gue ngeliat bener-bener di dalam komen-komen banyak bener dukunnya Vicky siapa, tolong bro kasih tahu gue lebih dukunnya. dari 100 orang setiap hari yang pengen berguru. Tunggu. Sekarang gue lagi bingung adalah demi Tuhan. kenapa orang berpikir lo perlu dukun ya? Iya, semua kan apa ya? Mungkin dari perjalanan ya. Maaf ya, si A, si B, mantan-mantan gue, si ini, si ini dijejerin sama dia sampai terakhir Kalina. Mungkin dia jadi menyimpulkan sendiri. Nah, ini yang baru harus gue buka semuanya. Khususnya buat kalian pria-pria atau cowok-cowok. Nah, metode gue, ini demi Allah gue seorang muslim, gue gak pernah namanya mistik. Metode gue. Nggak pernah namanya. Lu nggak kita pernah bawa-bawa apa pasang lah, ini ngebahas inilah apalah, nggak mungkin. Karena apa ya, mungkin ya kita nggak ini menjadi sebuah ria ya. Alhamdulillah bro, kita ngejalanin ibadah 5 waktu. Ya mungkin Kalina sepanjang perjalanan tahu kadang-kadang lagi kita jalan, berhenti dulu ya sayang, aku harus ke masjid, ini udah asar. Mungkin dia sering nggak tahu itu, gitu loh, kayak maghrib apa. Alhamdulillah Senin Kamis kita masih puasa. Ini nggak ada maksud apa-apa ya. Nah ini strateginya. Pria itu harus tahu titik rapuhnya seorang wanita. Mulai. Gue suruh dirukiah lo beneran. Ini strategi itu juga masuk salah satu pertanyaan. Eric Cantona, gitu loh. Jadi Apa-apaan tuh dibawa-bawa ke sini? jadi tuh Lo harus kalau terbiasa masuk ke dengan laki wanita, gue ya. harus jam 12.30. Itu titik rapuh wanita yang gue pernah share. Di mana dia itu dalam hidup kesendirian, ya melamun menuju tidur, itu titik rapuh di mana dia akan memikirkan soal pasangan, rapuhnya butuh sandaran hidup, itu di titik itu, gitu. Dan sebagai seorang pria, Kalau itu kan udah sering sharing tuh bro mengenai apa teknik lo gitu ya. Yang orang penasaran kan muka lu nggak ganteng bro. Ini jujur ngomong. Kan dia bisa dikeluarkan. Sebagai sesama muka yang nggak ganteng nih ya. Gue sharing tapi kan gue nggak kayak lu nih sedikit. Tekniknya beda. Iya, justru yang bikin orang penasaran, kok muka kayak lu bisa dapet cewek banyak bener. Jadi kan orang langsung berpikirannya nih jangan-jangan pakai mistis gitu. bro, kalau kita orang Indonesia masih bisa komunikasi. Gue jujur sama Kalina, bahkan ngomong, dia tahu mantan aku yang Prancis, Lu kebayang nggak? mantan gue yang Jerman. Berarti dukun lu tembus benua ya? Belum pernah ada tuh dalam sejarah dukun nembus benua tuh. Makanya tadi harusnya nggak ada kan? Kan biasanya nggak boleh lewat air laut tuh katanya. Ketampanan dan kecantikan akan surut seiring bertambahnya usia kita. Ketampanan apa yang mau dipertahankan di saat kita udah mau menjelang kematian kita? Kecantikan apa yang mau kau sombongkan di saat kita sudah tidak lagi ada yang bisa kita banggakan? Kekayaan itu adalah misteri kehidupan. Kapanpun Tuhan bisa ambil itu. Tapi kenyamanan yang kita berikan sama pasangan, ini yang tertanam sampai dia menutup mata untuk selamanya. Ini yang dikatakan George Mendel. Waktu udah. Ya Allah, gak kebayang ya Allah. Nggak, lu lama-lama biasa kayak gue. Udah mulai mati perasaan gue Udah berapa digituin. kali kayak begini udah mulai kebal ya? Udah mulai mati perasaan gue Maaf gitu, ya, gue baru diem pertama aja. kali nih ngerasain nih. Gue yang udah berapa lama sama dia aja, gue masih gitu. Jadi gue paham. harus paham. Iya. Betul, brother.
Yang penting lu kayak gue bro, ya. Gue percaya tahu, diri, gue tahu treatmentnya. Berlaku ke aku nggak waktu yang kamu WhatsAppin, DM-in aku jam 12:30 malam itu? Sayang, aku coba kamu pikirin, aku pernah nggak DM kamu pagi? Paling sewajarnya aja untuk mengingatkan. Rata-rata DM ke aku di tengah malam di saat kamu ya. Tapi pengaruh nggak ke aku? Apanya? Prosesnya? Ya udah pasti ada rangkaiannya. Walaupun kamu bilang nggak pengaruh, tapi pada dasarnya sekarang kamu udah jadi milik aku gitu loh. Berarti ada strategi rangkaian aku. Ya bisa lah kita pakai strategi ini, wah nggak bisa ya. Pakai strategi itu nggak bisa. Makanya apa? Ritme yang kita tahu. Metronom itu ada di dalam kita untuk mendapatkan. Kita semua udah mengagumi deh, udah mengagumi trik-trik lu hebat. Bahkan kalau gue menyarankan lu bikin buku tentang itu ya, lu turun gantung sepatu terus lu bikin buku biar jomblo-jomblo pada berbahagia. Coba bro. Nah cuman gini yang paling penting pas udah dapet kayak gue bro, seks magnet gue udah gue matiin. Ya. Nah jadi kita nggak mengirimkan getaran lagi, gitu. Yang paling penting lu jaga bener-bener jangan sampai lu gimana tuh yang kemana-mana lagi gitu. Nah itu sih, mendapatkannya mudah tapi menaklukkannya. Menaklukkannya mudah tapi mempertahankannya. Ini makanya, seorang pembawa kereta api pertama di dunia, Tiger Woods, dia pernah bilang bahwa Jadi gue masih kena, gue masih ketawa. Nah, emang kenapa dia? Iya. Enggak, saya nggak apa-apa. Terserah lu deh, terserah lu bener deh. Nggak apa-apa. Gue Kali dia mesti punya sekolah sendiri, dia punya sekolah sendiri, ngajarin sendiri. Main pancong. Loh dia udah nggak bawa kereta sekarang. Setahu aku dia menciptakan Sampai keluar mata. Iya, dia begitu bro. Oke, gue punya pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan ketiga yang paling banyak ditanya. Pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga yang paling banyak ditanya ya. Mohon maaf nih. Kalina kok blown banget. Ini beneran ya. Mohon maaf kalau kasar, tapi ini apa yang netizen bicarakan. Aku disuruh rukia, aku dibilang bodoh apa segala macam. Yang penting kamu jangan ngaca aja. Kenapa? Ya kalau ngaca di malam hari, ya itu. Udah mulai sadar, udah mulai ngaca. Jadi ntar kamu udah kembali lagi. Siapa kamu kalau ketemu aku begitu? Nah, menurut lu nih sebagai temennya, Kalina bodoh nggak nih kali ini? Maaf ya kalau bahasanya. Iya. Kalau orang yang nggak ngerasain apa yang gue lihat selama berapa jam kebersamaan ini, gue nggak heran orang berkomentar seperti itu karena they don't know apa yang gue rasakan secara langsung saat ngeliat mereka berdua. Kalina itu orangnya sangat sederhana, simple. Orangnya tuh lempeng banget. Untuk membuat dia bahagia itu sebenarnya formulanya nggak usah macam-macam. Dan Vicky ini bukan cuma dapat kuncinya aja, lu dapat pinnya, lu punya kodenya semua. Karena dari tadi gue nggak ngelihat sekali-sekalinya gue ngeliat air mata yang keluar dari Kalina adalah air mata kesenangan. Ketawa mulu. Tapi gue boleh kasih ini ya, gue kan pedagang. Gue ngitung-ngitung angka kerjaan gue. Kok handphone 2 kok? Pedagang bukan? Pedagang ini maksudnya. Furniture. Furniture, ya. Sorry. Nah, secara statistik, ketawa tuh dia kenapa sih orang cuma nanya doang nawarin handphone. Bulu mata copot, tahan diri. Secara statistik, angka-angkanya kalau gue dikasih project kayak begini, gue akan tolak gitu. Wah, ini proposal kayaknya nggak mungkin jadi punya nih, ya dong. Track record di belakangnya, kemungkinan gue kan ngitung secara statistik dong, ini bisa terjadi nggak nih gitu. Jadi kalau gue dikasih proposal bisnis kayak begini, misalnya ini diumpamakan bisnis, pasti gue nggak akan mau. Nah lu sebagai temennya gimana? Lu pernah ngeliat track recordnya Vicky? Terus lu masih menganggap Kalina, maksud gue? Jujur sih, dari awal waktu berita ini keluar, gue tuh sempat ngerasa gini, ini Kalina kenapa ya? Kesambet. Iya, bilang ada apa nih orang, bener-bener. Sampai, boleh gue ceritain kan? Boleh. Lu boleh cerita apapun tentang gue, jujur. Oke. Karena gue taunya kemarin Kalina tuh masih Jerman. Kita bahasainnya gitu. Gue tuh masih taunya masih Jerman. Terus what happened? Duh, ini Vicky nongol dari mana ya? Gue tuh kayak nge-skip. Gue bener-bener kayak gini. Gue koma berapa bulan atau gimana? Bangun tidur, kok Kalina mau Vicky? Bentar dulu, si Jerman kemana? Mau nanya, tapi ngerasa gini, tar dulu. Gue sendiri tuh masih shock ngeliat kebersamaan mereka. Shock parah, dan di antara teman-teman semua pada bertanyanya ke gue juga. Karena tahu gue udah ketemu lu kan. Lu udah lihat tuh Kalina sama Vicky, settingan gak sih? Gue juga masih belum selesai hembusin nafas nih, kaget tuh. Gue masih shock, ada apa ya? Tar dulu deh. Ntar dia cerita.
sambil bertanya, apa gue kontak dia ya, gue tanya ya ini settingan apa enggak atau apa. Ya tapi kan lu udah lihat nih ya, terus lu udah tahu nih angka-angka di belakangnya gitu ya. Terus lu masih menganggap ini wajar. Masalah wajar apa enggak, karena gue gini prinsipnya. Yang akan menjalani kehidupan ini adalah mereka berdua. Kita semua, nih netizen semua, kita hanyalah penonton yang bisa menikmati perjalanannya mereka. Mereka bahagia, kita bersorak bareng. Mereka lagi buruk keadaannya, kita cuma bisa ceng-cengin mereka. Mereka lagi sedih, kita cuma bisa bilang, oh kocian, that's it. Jadi kalau gue sebagai temannya Kalina, selalu gue bilang, dengan siapapun itu adalah, are you happy or not? Dan kalau saya bilang, gue happy, gue mau ngeliat sendiri, happiness-nya lo tuh hanya untuk sementara, semu doang, atau real. Dan itu hanya bisa dirasakan saat bersama. Last time, you saw my happy. Nah, cuma happy-nya yang gitu. Gue bilang happy, tapi lu tahu sebenarnya gimana. Dia tahu. Smile like ten spirit-nya ya, jadi dia. Good fun dong ya. ya Allah. Kan senyuman di dalam dupa. Iya. Maksudnya itu, yang dia maksud, pokoknya yang dia maksud, bukan yang dia omongin, yang dia maksud benar. Sebenarnya gini bro, di dalam dunia industri, ini akhirnya gue buka ya, eksklusif gue buka nih di sini. Bang serius. Ada 2 teknik metode di dalam dunia broadcast ataupun industri tentang entertainment. Ada settingan yang sengaja diciptakan, ada settingan yang memang terjadi karena memang dengan sendirinya. Nah ini dua-duanya. Dua-duanya settingan iya, tapi berasal dari sesuatu yang direncanakan dan tidak direncanakan. Yang membesarkan ini adalah platformnya media, baik online, TV, digital, dan lain-lain semuanya. Ini media. Penikmatnya ini konsumennya, penikmatnya. Ini kita bikin nih simulasinya kayak begini. Settingan ada, misalkan, ya udah kamu jadi pacar aku ya. Nanti di saat kamu jadi kekasih aku, kita akan mainin, coba lihat bagaimana. Apa kelebihannya? Contoh ya udah akhirnya kita jadi banyak pembicaraan dan kita akan punya program dan kita dapat panggung dan kita akan terus pasti. Itu namanya settingan. Nah, settingan ini tidak akan diperkuat dengan bertahannya lama. Karena apa? Karena dua-duanya punya kepentingan, bukan dasar dari hati. Ini. Nah, kalau settingan yang tadi dibilang itu dengan sendirinya, ini lahir alamiah. Tapi yang membesarkan adalah mereka sendiri, tanpa harus direncanakan. Nah, kalau yang udah disetting, mereka akan menyiapkan. Minggu pertama, oke, media ini harus membesarin, ini beritanya begini. Minggu kedua, beritanya ini harus besarkan begini. Yang settingan atau tidak, itu pendapat dari konsumen sebenarnya. Nah, justru rasa penasaran yang tinggi, itu adalah kunci buat kita. Kalau secara bisnis. Tapi kalau secara hati, sampai kapanpun, kita memang menjalankan dengan sendirinya. Loh, kalau bagaimana ada wacana settingan, itu mereka yang membesarkan dengan opini kepentingan media agar berbeda. Oh, ada satu sisi gue ngambil sisi cintanya. Satu sisi gue akan ambil sisi background Vicky yang dulunya. Satu sisi gue akan ambil bagaimana menganggap sebuah settingan, jadi pemirsa digiring opininya. Itu brother. Ini real banget nih. Kayak gitu. Jadi settingan ada yang direncanakan, ada yang tidak. Yuk nih yang ngomong. Si? Oke. Makin tahu lagi. Neil Armstrong. Nah ini Vicky, kalau ini beneran. Kalau yang tadi gue nggak tahu. Ya Allah. Ya Allah. Bro, lu capek makan dulu bro. Iya. Bolu Siliwangi. Tadi lu kan capek tuh ngomong begitu kan, lu jarang-jarang. Bener. Ini bolu apa nih bro? Bolu Siliwangi. Waduh, namanya aja Ini baru launching yang red velvet nih bro. Oh, red velvet. Bu, Velvet. 2 bulan lagi. Oh, iya. Ayo jaga makan. Aku sekarang selalu diomelin terus kalau lagi makan banyak. Nggak boleh cip-cip. Semalam diplototin sama Nih adiknya. aku aja ya, nih lihat nih tuh ada keju-kejunya. Pasti aku campur nih. Nggak, kita kasih makan dulu, soalnya abis ini gue mau nanya yang berat-berat gitu. Biar biasa ketelan dulu ya. Oke, ini ya, kayak tahunan di film Rambo yang petkom. Kalau Kasih makan dulu. Orang disetrumin. Biar kamu kuat yang. Tanya-tanya banyak. Aku kuat nggak? Kuat yang. Iya maksudnya mental hidupnya. Oh iya gitu. kuat sayang. Yang namanya gladiator. Tapi enak nih. Bolu Siliwangi ya. Bolu Siliwangi. Semoga nih ada di pernikahan kami. Ngode ya. Mau yang mana? Red velvet cocok nih. Ini bukan netizen yang nanya ya, gue yang nanya nih. Vicky sering ngobrol sama gue mengenai rating satu acara. Rating acara dia, ada Vicky sama Kalina meletus terus, bagus terus. Di stasiun TV itu nomor satu gitu. Nah lu kan semua pemain-pemain di bidang TV, di industri TV ya. Menurut lu, kenapa sih mereka bisa rating itu bagus tuh kenapa? Kan banyak pasangan-pasangan baru ya. Iya ya.
artis lagi pasangan pasti di-expose kan. Tapi kenapa ini berdua yang ratingnya nomor 1 di stasiun TV? Seru nih dibahas. Ini dia nih. Gue mau nanya, soalnya gue penasaran juga. Gue kadang-kadang, ini jujur bro ya, mohon maaf ya, gue kasih lihat lu misalnya, Vicky itu bukan yang rada alay ya, gitu. Orang-orang pada suka ngomong kayak gitu. Tapi lu justru rating nomor 1. Gue sampai mesti ngeyakinin temen gue gitu loh. Ini ratingnya lagi bagus nih gitu. Sama seperti ngeliat gini loh, kenapa Playboy itu bisa laku dan semakin banyak pengalaman hidup orang, semakin kita pengen tahu mereka. Ketimbang yang nerd ya. Ketimbang yang nerd, ketimbang yang sorry ya, ngelihat pasangan yang adem ayem, yang satu pasangan dengan selamanya, iya dibilang pasangan ideal, tapi nggak menarik hidupnya. Vicky sama Kalina ini adalah kombinasi drama kehidupan yang akhirnya akan bergabung. Orang semua penasaran, ini bakal kayak gimana kehidupan mereka. Dramanya gue, dramanya nih. Iya. Itu kayak macan Sumatera sama beruang kutub dimasukin satu kandang gitu bro ya. Seru mana pertandingannya. Nih, anaknya bakal kayak gimana nih kehidupannya. Kalau gue lihat ya, kenapa netizen tuh penasaran dengan couples ini dibandingin couples yang lain. Karena gini, kalau misalnya kita ngeliat pasangan yang biasa-biasa aja hidupnya, oke, so sweet, tapi that's it. Banyak orang bisa menunjukkan itu. Tapi bisa melihat dua orang dengan masa lalu yang penuh dengan bunga, letusan gunung, dan segala macam itu udah kayak... Ya mungkin kalau kelinci merit orang nggak gitu nonton, tapi macan Sumatera sama beruang kutub masukin satu kandang gitu, orang seru gitu kali ya. Dan semua pada bertanya-tanya pastinya sampai sekarang pun. Iya, ini beneran nggak sih mereka bisa bertahan sampai berapa lama dan bagaimana? Iya, tapi kan mereka mencaci maki gitu kadang-kadang. Gue juga bingung, nih kok caci maki ditonton mulu ya gitu. Kan lu bingung kan? Maksudnya kalau lu nggak demen gitu ya, lu skip aja tuh TV gitu. Ya, itu berarti yang nonton hidupnya biasa-biasa aja, makanya seneng liatin hidup orang. Gini sih bro. Gimana? Nah nih, rumusnya lagi nih. Dia tahu, dia pelaku tuh. Nelson Mandela Pakai modal bawa lagi. memiliki perusahaan rating S. Nelson. Milik Nelson Mandela bukan sih? Bukan. Oh, iya, udah. Aduh, ya Allah, gue sayang. Kalau kita di tayangan pagi, mungkin ini akan cocok. Karena rata-rata kalau dibedah secara data, tayangan pagi itu wanita di usia 35, 40 sampai seterusnya itu lebih dominan nontonin kita daripada remaja. Remaja itu cuma sekian 15% atau sekian. Kenapa? Karena ibu-ibu itu satu penonton setia, bro, di pagi itu. Nah, dan mereka rata-rata, maaf, penonton C, penonton yang perekonomiannya lemah. Senengnya itu dunia fantasi, bro. Senengnya suatu hal yang dihayalkan tentang dia. Kalina cantik, maaf, dapatnya gue yang biasa aja. Suatu yang terbalik, wanita cerdas, Kalina sosok yang cerdas, dapetnya gue mungkin yang semeraut atau yang ini. Sesuatu yang tabrakan. Indonesia tuh senang dengan sosok seperti itu. Kalau ganteng dengan cantik, sama-sama ganteng, sama-sama pintar, cantik dengan cantik. Ya begitu aja tadi apa yang Anya bilang. Tapi kalau yang tabrakan, itu akan sesuatu hal yang membuat dia akan semakin menarik untuk dilihat. Karena gini, oh iya ya, itu jadi gua banget ya, bisa dapetin wanita seperti dia gitu. Ini sisi cowok. Nah sisi ceweknya, ya ampun mereka tuh bisa ya romantik padahal dari sisi yang berbeda. Berarti aku punya hak juga untuk mencintai sesuatu yang berbeda gitu. Jadi mereka membayangkan jadi dia. Nah makanya penonton kita, alhamdulillah sampai 2 digit terus itu penonton yang memang dari C rata-rata. Dan itu rata-rata ibu-ibu? Iya, kita kan bisa lihat ya upper up mid-nya dari sebuah tayangan. Bukannya ibu-ibu itu ini suka menghukum sosial orang yang berselingkuh, orang yang mau poligami gitu, bukan ibu-ibu tuh rada itu kesana. Jadi gini bro, di dunia rating analisanya tidak pernah bisa mencatat penonton yang suka atau tidak, tapi yang menonton. Oke. Bukan membagi antara gini, oh iya ya penonton yang tidak suka dia berapa, penonton yang tidak suka dia berapa, nggak bisa bro. Nah TV yang penting nonton bro. Bukan yang penting dia pro atau kontra di dalam sebuah yang disuguhkan dalam tayangan. Tapi begitu dia nonton, udah garisannya cuma segitu. Ini yang dia bisa jual ke si pemirsa. Cuma tinggal nanti, oh karena penontonnya C, ini produk C yang bagus nih buat dimasukin. Oh karena uppernya bagus, nah produk-produk upper cocok nih buat kita jadikan sebuah built-in ke adlibs-nya atau TVC-nya. Nah gitu. Jadi si analisa dalam data itu menentukan adalah tidak bisa dia mendeteksi ini penontonnya suka atau tidak. Nah, jadi penonton itu yang penting jangan sampai dia gap, ditinggalkan. Itu yang bahaya.
Misalkan, Pikih, nggak suka saya, matiin. Ini yang bahaya, Bu, di level yang paling bahaya. Pikih ganti-ganti, bosan saya. Ini yang bahaya. Tapi kalau, si Pikih playboy, tapi dia masih gitu loh. Nah, ini yang perlu. Kayak mbak gue gue kan nonton Kopi Viral bareng berdua sama dia kan, nontonin lu terus kayak, tuh Vicky kok begitu lagi Pak ya, tuh gue Vicky lagi gitu-gitu lagi ya gitu, terus gue bilangnya gitu, tapi dia nonton. Kalau gue nebak ya, mungkin ada, kan lu bilang ibu-ibu, ibu-ibu tuh punya satu keinginan terdalam bisa merubah laki-laki. Jadi dalam kasus ini kan mungkin kayak Cinderella story kan, seorang wanita cantik yang mampu meluluhkan hatinya Vicky dan merubah dia, mentransformasi dia menjadi suami yang ideal. Itu cita-cita istri gue aja masih bercita-cita kayak gitu sampai sekarang. Mungkin kayak gitu, jadi membuat mereka mungkin masih memberi ruangan buat Vicky sama Kalina dan akhirnya digemarin gitu jadinya. Dan kita selalu evaluasi. Aku bilang kok, kita saat berdua, kita buka. Ini kayaknya datanya harus begini, ini begini. Jadi ada satu session kita, kayak gue jadi bahan tertawaan, gue gak ada masalah. Tapi minimal dengan bahan tertawaan gue ratingnya bagus. Berapa ribu karyawan yang bisa kita hidupkan dari sedikit apa yang kita bisa sumbangkan. Kita berpikir tuh bukan tentang kitanya. Orang mau menghujat itu jadikan sebuah pembelajaran kita. Yang penting jangan pernah naruh dendam. Kunci sebagai seorang entertainer sejati, kamu gak boleh jadi orang yang baperan. Kalau gue ya, metode gue seperti itu. Jadi di saat kita sukses untuk melakukan sesuatu, rata-rata orang lupa. Kalau habis syuting mereka pulang. Kalau gue nggak, bro. Dia sangat tahu. Habis syuting gue evaluasi. Gue orang terakhir yang pulang di dalam setiap gue mau syuting. Gue selalu kumpul sama kreatif. Gue lihat, kekurangan gue di segmen 1 karena begini. Kekurangan di segmen 2 begini. Jadi membenahi gitu kita. Misalkan, bro, percaya dan tidak dipercaya, disukai dan tidak disukai. Gue punya pasangan Kalina, tapi di saat ada cewek lain dan gue diem, gue berusaha jaga image, gue siap-siap menjadi rating yang buruk. Karena dengan Vicky-nya tenang, Vicky-nya kalem, ini udah berubah. Tapi di saat gue ada dia, terus gue tetap berdiga kayak ini selebiran, terus godain dia, begajulan gak jelas, sementara dianya yang cemburu-cemburu. Itu bagian dari sebuah tontonan drama. Makanya penonton sinetron dari ibu-ibu itu lebih banyak. Kenapa? Karena dia senang sesuatu yang didramakan. Dan kalau misalkan gue saranin ya, jadi public figure kita, jangan habis syuting pulang. Lo harus lihat data kita, rating kita, bagaimana permainan kita. Jadi kita bisa tahu apa yang mau kita evaluasi. Karena jadi industri dan sebagai seorang aktor atau aktris, bukan apa kata kita, tapi apa kata pemirsa. Kalau kamu kurang playboy, sebentar. Ini yang gue bingung adalah, lo buka kayak gini nggak masalah. Gak ada masalah dong. Ini kan bagian umum, milik umum dan semua kita kan hanya membagi aja semuanya. Kalau kamu kurang playboy, malah aku suka bilang, nanti kamu mikir ini. Iya. Gue lagi live, kemarin bintang tamunya Nita Thalia, terus sama ada oma-oma yang cantik, dia bilang, gue ini perasaan gue, mudah-mudahan dia gak cemburu, karena gue tahu dia nonton, gitu. Tiba-tiba dia bilang, sayang kamu godain lagi dong. Nah, ini salah satu sih bro, kenyamanan gue untuk punya partner yang bisa saling mengerti gitu loh. Kalau istri gue udah digampar pakai panci tuh bro. Yang penting maaf dia tahu, ini buat hanya kebutuhan main. Dan habis itu, ya udah, gue juga selesai gitu loh. Nah itu sih. Nah kalau gue lihat tuh ada 7 emosi kan dalam manusia, sedih, gembira, seneng, marah, depresi, semua tuh ada 7 emosi itu keluar semua sih kalau melu bro. Kadang sedih ya kan, ngeliatin dia waktu di rutan, gue sedih. Terus gue ketawa ngeliat Nelson Mandela, terus gue ngeliat lu pacaran sama Kalina, gue senang, terharu, gue ngeliat lu bawa keluarga, gue hampir nangis, gue cuman ada mbak gue di sebelah gue jadi malu-malu dikit tuh. Ya kan, tapi ya itu mungkin karena dia bisa ngebangkitin semua emosi di dalam ini, jadi tontonan lu mungkin jadi menarik gitu kali. Iya, itu sih gitu lah. Itu nggak kalau dari lu yang sebagai berkecimpung di dunia? Oh iya, ini senior kita jauh. Enggak gitu. Hanya tuh jauh aku menontonin beliau daripada gue udah jadi duluan di entertain. Enggak. Cuman ya ini kesempatan ya, dari tadi kan gue orangnya suka memantau soalnya, apalagi kalau misalnya awal-awal perkenalan Cuman gue ngerti sih apa yang bikin lo jatuh cinta. Lu jatuh cinta juga? Enggak. Cuman gue bisa melihat kenapa Kalina bisa jatuh cinta sama lo sih, gue bisa ngelihat. Dan itu adalah sosok yang selama ini Kalina butuhkan. Kalina tuh orangnya sederhana banget soalnya. Sederhana banget. Dan dia tuh kalau udah memutuskan satu keputusan, misalnya dia memilih satu pilihan ini, aduh, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, diserahkan kepada orang itu.
Yang salah adalah kalau orang itu take advantage-nya jadi nggak bener gitu. Itu yang biasa. Tapi biasa gitu. Dan dia orang yang sangat toleransi lagi deh kalau ada kesalahan. Aduh ini nggak benar. Tapi dia toleransi sampai ntar batasannya ada tiba. Tapi menjawab semua rasa penasaran gue terhadap lu sih, Vic. Ini akan membuat gue ngerasa gini, hah? Kenapa Vicky sih? Ya Allah, dari Deddy Corbuzier. Banyak yang bilang gitu. Aduh yang iya gitu loh. Membandingkan sama yang pertama tuh kayak aku tuh yang ya ampun. Karena lu susah nggak loh. Tahu, iya. Karena nggak gini, orang susah. Ya, sorry ya gue bawa-bawa ke sini ya. Mantan pertamanya Kalina itu kan memang memiliki level pemahaman, cara dia berpikir yang baik gitu loh. Dunia kayak begini juga. And dari tadi gue denger, oh ini orang, gue nggak bisa underestimate ke lu. Lu yang Vicky yang mostly yang kita tahu ya itu part of the karakter, iya karakter lo dan tapi behind all of that nggak heran cewek lo baru tinggal gonta-ganti kayak baju ya kena nih cewek-cewek pada kemakan semua sama lo. Tapi itu ya mungkin hanya pernah nanya kan, gue tuh taunya ini belum pernah nyampe kemana-mana nih bro. First time kita bahas nih, kan gue taunya dia itu punya cowok yang di Jerman dan gue tahu bro. Waktu kita awal gue deket sama dia, gue respect. Bahkan gue orang yang nyalamin, salam hormat aku ya buat pacar kamu, buat masih di Jerman. Gue pengen sama dia, tapi lo mesti bikin buku sih bro, beneran. Lo bener, gue gak ngerebut dia secara paksa. Dan gue juga gak lagi selingkuh sama dia, gue gak suka yang namanya pengen jadi sama dia, enggak. Sama dan kita jalanin aja karena kita bekerja. Karena tahu yang gue ceritakan kan. Gitu loh. Dan apa ya mungkin dia bisa tahu dan gue nggak memaksa untuk mengkudeta dia untuk ya udah di sana mah jauh aku yang deket enggak bro, sedikit pun gue nggak ada ngejelekinnya di sana walaupun gue ingin sama dia, tapi apa gue percaya sih kalau orang bermainnya fair ya dalam arti yang mengambil hati dia atau apapun maka akan hasilnya juga akan berjalan baik. Nih kita jadian 1 hari setelah dia putus. Kan gue bilang ini gue buka nih sekarang. 1 hari jadian, setelah 1 hari dia putus. Berarti tanggal 9 November kurang lebih gitu ya? 15 November? 15 November dia putus, 16 November kita jadian. Oke. Dan kamu mau tahu nggak jawabannya ini apa tentang kamu? Oh, like I told you. Tapi di awal gue ungkapin dulu. Aku ketemu kamu, aku pengen sih berusaha, ya aku suka sama kamu. Gue sebutin dari zaman dulu kamu maaf jadi istrinya Mas Deddy waktu di acara apa, aku udah suka sama kamu. Tapi aku tahu itu hanya sebuah keinginan karena kamu istri orang lain dan aku sangat menghormati kamu punya pasangan. Tapi seiring berjalan kesini sekarang aku mau menyampaikan lah, mumpung ketemu sama kamu. Aku mau menyampaikan, aku suka begini. Tapi kamu jangan jawab. Kenapa? Karena kamu punya pasangan. Gila nggak? Iya, Playboy syariah bro, gila. Tapi menghormati pasangan gitu loh, nggak berebut gitu loh. Cowok. Dan saat kamu ungkapin kayak gitu, aku juga nggak GR, nggak apa sih kan. Maksudnya nggak lagi, oh ya udah, cuma sekedar tahu perasaan kamu deh kan. Nggak lagi yang, oh ya pengen, udah gue coba sama dia. Nggak ada, beneran habis itu udah, biasa aja. Cuman gini bro, nih sekarang gue ngomong sedikit topik yang menurut gue penting buat kita bahas ya. Dan karena gue temen lu nih, makanya gue bahas di sini sekarang nih. Perceraian di Indonesia itu naik terus. Sepakat. 2018 ke 2019, 2020 feeling gue naiknya bisa lebih banyak lagi karena lockdown itu kan banyak yang akhirnya orang bercerai. Sekarang 1 dari 4 pernikahan berakhir dengan perceraian. Perceraian tuh banyak dampaknya, bukan cuman ke suami istri, terutama ke anak. Perceraian membuat anak lebih beresiko lagi untuk bercerai nantinya waktu dia menikah, gitu. Nah, padahal menurut ilmu sosial, keluarga itu yang paling penting dalam struktur sosial. Lu punya RT, RW, lu punya lingkungan ini apa segala macam tetek bengek. Tapi yang paling penting adalah keluarga gitu. Pelajaran pertama ya. Iya, jadi mungkin lu nggak mau denger ini apa gimana segala macam. Gue pengen nyampein bahwa kalau lu nggak mertahanin ini sampai benar, efeknya tuh banyak dan efeknya bukan jangka pendek lu, jangka panjang. Nah, gue pengen tahu, intinya gue rada khawatir gitu. Gue sebagai temen, gue rada khawatir ini beneran gitu maksudnya. Karena gue nggak mau ngelihat misalnya nanti lu punya anak lagi sama Vicky gitu, sampai harus mengalami rumah tangga yang buruk dan apa udah dipikir matang-matang dari kita ketemu, sekarang udah mau nikah, udah mau pre-wed, udah mau segala macam,
Bahwa jangan sampai karena emosi sesaat terus lu ngambil keputusan yang dampaknya jangka panjang. Teman baik dia nih, dia baik nih teman. Kamu deh itu yang jawab. Kamu Bang, kalian ini nggak terburu-buru. gini loh, bukan masalah waktunya sih, cuma berdasarkan pengalaman gue kan, berdasarkan pengalaman dia juga, itu jadi kayak itu menjadi suatu pembelajaran buat kita berdua untuk lebih introspeksi lagi dan juga lebih berhati-hati untuk kedepannya. Sering loh aku tanya, ngomong sama kamu ya sayangnya, aku bilang, yang kamu yakin? Berapa kali nanya kayak gitu? Kita nikah loh, nikah tuh bukan cuma 1-2 tahun. Sampai selamanya, sampai salah satu di antara kita menutup mata duluan. Terakhir aku ngomong kayak gitu kan, dan juga pulang, apa kamu nggak bosan nanti sama aku? Bla bla. Itu terakhir aku ngomong pas satu pengadilan, ya kan? Terus jawaban kamu apa saat itu? Ya karena itu tergantung kitanya sih ya bro, bukan salahin ke orang. Kalau gue juga dari perpisahan gue lebih evaluasi ke guanya sih. Gue nggak pernah nyalain pasangan, mau kita saling nunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi jujur sih, sekarang ini dalam fase yang pasca gue keluar dari penjara kemarin, itu dimana 2 bulan 10 hari itu sangat efisien banget gue untuk dekat sama Allah. Ibadah di tengah malam, terus jadi mulai evaluasi diri, kira ya kita yang lagi banyak program apa, tiba-tiba dikasih sama Tuhan, diem. Terus yang kita dikurung, lagi pandemik, kota di lockdown, kita di lockdown lagi di dalam penjara. Dan kita nggak bisa apa-apa, di situ perenungan. Akhirnya kita ya lahir pelan-pelan evaluasi diri. Dan kita juga bukan menjadi orang yang munafik. Semoga doa kita ini istiqomah. Gitu kan gue bilang, dari awal tuh penyakit gue udah gue kasih tahu bro. Cara memeliharanya, memaintennya. Ya, karena menurut gue untuk memaintainnya lu mesti menghadapin semua ketakutan terburuknya lu. Yeah. Satu, gue pernah, kita ngobrol mengenai Vicky nggak bisa konfrontasi konflik. Dia cenderung pergi. Lu mau nggak mau, lu kalau udah married lu mau sampai mati, ya lu adepin tuh. Kan lu pernah ngasih nasihat ke gue, lu kalau udah masalah adepin. Ya lu mesti ngadepin tuh masalah. Lu mesti ngadepin juga masalah waktu Kalina bodinya udah nggak kayak Bangkok kayak begini bro, mungkin. Sekarang kan kayak lobster Ciawi. Nah iya. Masih kayak. Itu kan nafsu, itu kan musuh terbesar lu juga tuh. Musuh terbesar lu untuk menghadapin konflik, musuh terbesar lu untuk ngendaliin nafsu. Itu semua lu mesti adepin dengan segala konsekuensinya dan lu mesti tetap jalan walaupun itu semua lu mesti adepin gitu. Ini sih bro, ini terkesan bercanda ya, tapi gue ingat salah satu kutipan Kurt Cobain, vokalis Nirvana. Dia bilang, lebih baik gue dibenci menjadi diri gue sendiri daripada harus menjadi munafik untuk disukai orang lain. Dan gue, salahnya gue harus cerita. Sayang, aku tadi habis DM dia, karena dia montok banget, sayang aku suka. Tapi gue jujur, gue lagi konseling. Dan dia harus mau jadi orang yang menterapi gue untuk berubah. Gitu, sayang aku habis WA dia, tapi dia dulu yang WA. Ini siapa? Ini mantan aku dulu, si ini artis ini, dia penyanyi, gini-gini. Gue cerita, bahkan sampai isi WA gue, siapa ini itu. Ini kamu DM nggak? Enggak, dia mah ada aja di walls-nya sendiri gitu, di tampilan sendiri. Nah sampai sedetail itu, di saat dia sampai saat ini fasenya nyaman dan dia bisa menerima kebijakan sana hatinya untuk ya mengistiqomahkan gua gitu loh bro. Ini akan berjalan dengan baik gitu loh. Cuma di saat gue mengalami titik yang tidak nyaman, bagi gue tuh paling fatal adalah kenyamanan daripada sayang. Ini, itu misalkan kayak ya sama istri yang kemarin misalkan, ada konflik sedikit. Gue tuh bukan pergi dari masalah. Gue nggak mau konflik itu terjadi gitu loh. Saat dia maaf keras ngomong A, B, C, D, E. Waduh telinga gue ini. Jadi gue bukannya gue pergi dari masalah. Gue sementara menenangkan diri supaya tidak terjadi konflik. Karena perang yang paling hebat adalah melawan amarah di dalam diri kita sendiri. Ya, lu menenangkan dirinya gimana? Ya gue pergi. Pergi kan? Ya. Nah pergi ini bahayanya saat di tengah jalan kita bingung mau ngapain. Pelarian wanita-wanita ini pasti akan ada gitu loh. Ini ya, gue harus jujur ya, ini ngomongnya harus apa adanya ya. Dalam arti bukan menceritakan sebuah keburukan, tapi fakta gue di dulu. Dan kalau gue mau berobat sama dokter misalkan, tapi gue harus menyembunyikan penyakit gue, bagaimana dia akan tahu? Gitu. Nah ini sih sekarang gue dalam taraf sebenarnya dan sama pasangan gue. Tapi gitu. Bukan berarti Kalina mesti beradaptasi dan menerima kekurangan itu kan? Enggak kan? Gue udah bahas lagi, semalam gue ngebahas sama dia. Gue bilang juga kalau semalam apa tadi pas lagi nah gue bilang sama dia, kalau kita ada
ada masalah nanti pas udah berumah tangga, kamu boleh pergi, tapi cuma sebatas sekat rumah doang. Pindah ruang aja. Pindah ruangan aja. Okay. Jadi kasih aku waktu 1 atau 2 jam untuk yang namanya mikir. Apa salahnya gue nih? Sampai tadi kita ribut. Dan juga dia juga biar gue kasih dia waktu untuk mikir juga apa salahnya dia. Gitu. Jadi bukan namanya nggak ada tuh yang namanya gue tinggalin rumah atau dia tinggal rumah, nggak ada. Bukan karena gue ketakutan nanti dia tuh cari yang lain, nggak. Karena menurut gue nggak bagus banget seorang pasangan yang ninggalin pasangan di rumah. Kalau misalkan nauzubillah menjalik, gue ditinggalin dia, tiba-tiba ada rampok, ada apa, gue otaknya mikirnya gitu, bukan karena gue takut dia tuh cari pasangan lain, enggak. Kalau misalkan ada apa-apa sama gue di rumah, yang nyesel dia juga, bukan gue. Ya enggak? Tapi lo pribadi takut nggak sih kalau dia sampai ntar tergoda oleh perempuan lain? Ketakutan tuh pasti ada, Nya. Ketakutan tuh pasti ada. Tapi balik lagi, kalau gue mikir ketakutan, gue nggak akan bisa move on. Gue nggak akan bisa gue jalan ke depan bakal menjadi istrinya dia. Dan gue nggak akan bisa namanya, gue nggak mau mikir yang jelek-jeleknya dulu. Keburu capek duluan hati gue sekarang. Gitu. Mendingan gue bawa senang, gue bawa happy dulu sampai nanti kita jalanin gimana. Dan itu sambil kita omongin dulu. Kayak tadi gue bilang, yang kalau nanti kita ribut, aku nih orangnya sensitif. Apalagi nanti kalau misalnya lagi pas PMS kan, gue bilang sama dia, itu nggak tau kayak senggol bacok aja gitu kan. Udah, kamu nih yang tinggalin aja aku di kamar, kamu di ruang tamu atau di mana kek gitu. Udah nenangin diri aja aku. Nanti juga aku yang nyari, itu gue gitu. Nah dia mulai, kita sepakat tuh, oke, udah nggak ada yang namanya keluar dari rumah. Gitu. Karena udah di taraf ini. Udah kayak begitu pertanyaan kita. Ini melahirkan apa yang kita bahas semalam. Kita tuh kan ngucilin bro, menyimpulkan, oh dari seminggu evaluasi kemarin kita bersama begini. Kita pernah ribut sekali. Banget. Dia sampai pergi dan out frame di acara televisi lagi live. Lagi live. Jujur, lagi live nih segmen 3-4 dia harus ada, tapi dia pergi. Itu karena kesalahan siapa? Gua iya. Gitu, tapi dia nggak bisa memaintain perasaan dia, situasi dia. Sampai itu saat itu gue udahlah under pressure dari teman-teman host gue yang lain, dari ya pasti produser dan lain-lain nanyain gue. Dan itu pernah satu-satunya sampai saat ini konflik terhebat kita itu. Dan gue udah bilang, waktu itu gue lagi ibadah puasa juga, tapi setelah ibadah puasa nanti kita bahas ya. Bener, udah selesai puasa baru kita ngobrol dan dia akan berjanji untuk tidak melakukan itu. Dan sampai saat ini ditepati, dia jadi orang yang paling nyaman dan nurut. Ya kalau nggak ditepatin gimana? Ya bubar. Pada saat itu, ya gue nggak tahu. Yang pasti gue akan lebih lawan santai. 2 tahun lagi dia nggak tepatin, 3 tahun lagi dia nggak tepatin. Janji itu terlupakan, hilang. Ini sih yang harus gini. Kalau dia juga. Karena gini bro, bini gue dulu ya, sebelum married sama gue, rambut dicatok, pakai baju, kelihatan kulitnya. Akhirnya gue kawin semua segala. Sekarang boro-boro nyatok rambut. Iya. Udah berdebu tuh mesin catok rambut. Udah nggak cocok kali, perlu diganti yang baru. Oh gitu ya. Maksud gue adalah, catokannya. maksud gue adalah nggak semuanya keadaannya kayak gini. Nggak semuanya Kalina nanti bakal nurut, ya kan? Nggak semuanya. Itu udah dibahas juga. Nah, aku udah bahas juga. Aku bilang, yang gue ini tipe yang dimana kalau misalkan ada suami tuh melayani, lu tahu itu. Makan apa segala macam, masak pakai tangan gue sendiri. Tapi kayak kemarin tuh mungkin Bibi, karena gue juga sibuk juga ngurusin segala macam tetek banget. Nah, kalau misalkan suatu saat gue bilang sama dia, sayang, suatu saat aku bakal enak yang namanya lihat panci, lihat kompor. Aku gak bakal mau masakin kamu. Entah berapa hari aku minta makan di luar. Itu gue bilang. Jadi dari sekarang yang jeleknya gue udah ngasih tahu, nih gue begini, nih gue begini. Gue nggak mau yang nanti yang gue ngasih tahu nggak, aku bakal sayang banget sama kamu. Aku bilang, nggak ada kayak gitu-gitu. Gue kasih tahu dulu yang sisi jeleknya. Ini bedanya pasangan yang udah pernah gagal dengan pasangan yang baru memulai kehidupan bersama. Kalau gue lihat ya, karena mereka berdua punya masa lalu yang cukup beragam, alias pernah gagal dua-duanya. Jadi komunikasinya tuh dibuka dari awal. Kalau enggak kan, ya Allah, zamannya pacaran dulu kan semua serba berbunga-bunga. Iya. Tiba masa tiba akal gitu kan ya. Kalau yang ini kan enggak. Tapi nggak banyak orang yang tahu bahwa kita tuh bicara seperti itu, yang orang pikir karena Kalina lu mesti Rukiah deh, Kalina lu mesti mikir lagi deh, ini Vicky loh, bla bla bla. Emang iya Vicky, terus kenapa gitu loh. Tapi kan mereka nggak tahu bahwa pembicaraan gue sama dia di belakangnya tuh seperti apa. Ya sisi ini nggak pernah kelihatan lah. Ini aja kayaknya gue ngerasa takjub sekali. Misalnya, oke, gue tahu Kalina begini, memang dia akan seperti itu dalam membuka sebuah hubungan. Karena dia pernah gagal, dia tuh orangnya ngomong pahit di depan, ngomong pahit di depan. Cuman satu hal aja, gue selalu takut. Tadi aja gue juga ngomong sama Kalina, Bu, ntar kayak yang kemarin-kemarin, ngomong pahit di depan, iya, baru jalan sebentar tiba-tiba berubah lagi. Karena kebanyakan kegagalannya Kalina adalah
komitmen dari si cowoknya yang berubah di tengah jalan. Bukan dari guanya kan? Yes. Karena Kalina karakternya dari dulu seperti itu. Kalau dengan pasangan Ya. kadang-kadang sampai kita aja yang perempuan tuh ngerasa gini, ya elah lebay amat sih lo, ya Allah, gue nggak segitu-gitunya juga kali jadi pasangan, ya Allah. Tapi that's her, dia ini perempuan banget dalam ngelayanin. Perempuan yang benar-benar mencari pemimpin dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Gitu. Ya mudah-mudahan sih istiqomah ya. Seperti dia juga mau menerima, ya gue juga pasti akan mau menerima juga gitu loh. Cuma kan tadi apa pertanyaannya adalah, jujur bro, kita juga bukan orang yang bisa membaca apa hari esok dan akan datang. Tapi kita selalu berdoa, karena doa itu nggak pernah kadaluarsa. Gue berdoa semoga gue bisa istiqomah sama dia. Kalau bicara tentang ya kita kepengenan, itu pasti nggak bakal ada habisnya. Dan gue nggak tahu kenapa ya dengan sederhananya kita, bukan hal yang sulit untuk gue bisa dapetin si A, si B, si D. Apa aja yang gue bayangin, pasti bisa. Apa aja yang gue bayangin nggak pernah nggak bisa. Apa aja. Bahkan sampai, maaf ini cerita lompat sedikit, artis India gue pernah ketemu di Antv, cantik banget, coba satu jadi pacar gue, 3 bulan jadi pacar gue. Gitu, jadi sesuatu yang gue bayangin akan terjadi. Nah kayak gini gue sekarang udah mulai kikis. Tapi gue juga harus ngomong sama dia gitu loh, untuk ya kita ngobrol. Nah di saat dia udah bisa nerima gue, kenapa gue nggak bisa nerima dia? Dan sejauh ini nih kita kan hampir lah kita barengan, kerja bareng, apa bareng, semua bareng gitu loh. Jadi biar dia tuh juga saling adaptasi dan saling tahu gitu loh. Kalau gue belajar dikit ya, yang paling penting juga sebenarnya support system sih bro. Support system tuh artinya kayak siapa temen lo, bokap nyokap, anak, kakak, adik, terus lingkungan kerja, itu support system lo. Kenapa? Waktu lo lagi bermasalah, dan pastiin lo akan terjadi, nggak ada lah rumah tangga nggak ada masalah kan, lu akan nanya advice kan, nanya nasihat ke emak lu, ke adik lu. Kalau mereka kayak gue nih, gue kemarin sempat bermasalah sama istri gue, maksudnya kayak gue kesel banget berantem mulu sama dia gitu deh, dan pas lagi di lockdown gitu. Terus begitu gue ngomong sama mertua gue, begitu gue ngomong sama nyokap gue, mereka nggak bisa, lu mesti tetap terus pokoknya gitu. Jadi support system gue bikin gue tapi kalau lu bayangin kalau support system gue, temen gue yang temen mabok misalnya gitu kan, terus gue nanya, bro, gue lagi wah udah lu ikut happy sama gue aja bro, nah gitu kan bahaya. Jadi mesti hati-hati juga milih teman, milih lingkungan keluarga. Terus gue juga lihat gini, agama tuh yang paling penting bro. Lu kan pernah cerita sama kita nih, si Vicky pernah cerita bahwa dia pengen jadi imam yang bener di keluarganya. Benar-benar, dan akan moga-moga membawa Kalina mungkin hijrah juga jadi soleha juga. Karena agama tuh support system paling bagus sih kalau menurut gue. Lu mau nanya di kitab manapun gitu ya, pasti dia akan dibilang bahwa lu harus keluarga yang paling penting gitu, dan harus baik lah gitu intinya. Ya itu sih bro, makanya kajiannya yang jadi ngebatasin kita adalah ibadah kita. Gue sering bilang kok sama dia, maksudnya kayak yang kita lagi pengen marah, tapi karena kita lagi ibadah puasa, lagi apa, udahlah sayang ibadah kita kalau hanya diisi dengan hal kayak gitu. Satu, terus gue bilang sama dia, kamu tau gak sayang, posisi aku sekarang ini, mau nanti mau jadi ya aktor ataupun komedian atau presenter ataupun apapun yang hebat, ini bukan tujuan saya bro. Di entertain saat ini posisi saya bilang 10 tahun lagi ke depan, saya udah bilang demi Allah ya, saya harus mengakhiri. Cita-cita saya cuma ringan, saya pengen jadi dakwah yang bisa siar kemampuan agama saya saat pesantren, udah ke rumah-rumah, kemana, ke lingkungan, ke apa. Cuma apa, kenapa sekarang enggak? Ya maaf, ekonomi saya juga saya lagi berjuang. Suatu saat sudah punya sebuah hal yang cukup, saya udah bilang saya nggak mau juga tampil di TV, habis. Gitu ya, paling cuma siar-siar yang saya mau aja gitu. Kenapa? Karena yang penting keluarga, terus bisnis dan lain-lain bisa terjaga lah karena ekonominya. Jadi ya kita kan harus sistematika juga kan. Jadi kalau nanti saat kita udah bener-bener kepada tujuan yang kita pengen, ya gue bilang impian yang ada sejak kecil, gue tuh pengen menjadi pendakwah. Makanya Kalina juga pernah tahu lah gitu, dia suka di saat gue lagi berdakwah seperti Jainuddin MJ atau siapa. Ini sekarang nih mau nanti ya misalkan ya 10 tahun nih ke depan nih kan target. Malah jadi yang lebih hebat pun gue akan stop. Ini malam ini, hari ini, detik ini, di tayangan ini jadi jejak digital, ini adalah sebuah janji gue sama Tuhan, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak tujuan gue untuk menjadi seorang entertainment, enggak. Mau sebesar apapun nantinya dan kapannya, tapi di saat gue punya batas 10 tahun ke depan, ya udah mulai membaik. Cukup. Udah, gue udah bilang sama dia. Tapi dia, ya alhamdulillah, insya Allah aku akan ikutin bagaimana imam aku. Duh, Bu, ini lebih muda dari lo umurnya?
Tapi Ya, kenapa 4 gue tahun, rasanya Bu. kayak abis ngobrol sama orang tua amat ya? Sumpah. Cuman, oke, lu kan temenan sama dia juga udah cukup lama kan? Kalau Vicky, jujur, gue temenan sama dia masih tipis banget. Karena sebatas gue menonton aja gitu. Gue termasuk dari sisi netizen. Percaya nggak sih omongan dia? Ini sisi Vicky yang nggak pernah gue lihat di manapun. Vicky Prasetyo atau Vikinisasi. Iya. Jadi dari tadi gue lihat dia, oh iya gue bisa Vikinisasi paham ya. kenapa lu jatuh cinta sama dia. Cuman gue nggak paham adalah ini acting apa enggak ya barusan. Kalau gue gini bro, gue ngeliat nih ya, gue kemarin mikir kayak ini podcast gue mau ngomongin apa gitu ya segala macam. Kita semua tahu lah, merit tuh berat. Ya. Merit tuh nggak gampang. Gue juga ngalamin, lu juga ngalamin, merit tuh nggak gampang. Kita butuh teman-teman untuk mensupport kita supaya merit kita bisa bener. Makanya gue kadang-kadang gue ketemu Benzema berapa kali kan, dan dia umurnya hampir mirip sama anak gue gitu. Gue pikir gue nggak ngelakuin ini buat lu deh, gue ngelakuin ini buat Benzema gitu ya lu. Karena gue pengen dia punya hidup yang bagus kan. Jadi makanya gue rada nanyain lu mulu, ngejar lu mulu, karena kalau enggak lu mendingan sekarang deh, lu jangan bikin pusing orang dah istilah gitu. Karena gue mendingan digituin sama lu juga kalau ntar gue sebaliknya, ngerti nggak lu? Misalnya ya amit-amit guenya nakal atau gimana, mendingan lu tegur gue dah, abis dah gue ditegur sama lu, gue lebih appreciate lu dibandingin lu Ngomongin di belakang. iya cuman ya udahlah biarin aja. Karena ngejeblosin teman sendiri. Karena gue tahu yang lu lakuin nih merit ini nggak gampang gitu. Jadi kita butuh all the help we can get gitu, butuh semua bantuan. Lu serius nggak sih sama Kalina? Gue pengen lihat banget dari mata kepala gue sendiri deh. Sebenarnya gini sih. Seriusnya sih? Awalnya gue sih nggak punya kepentingan untuk harus nikah, jujur awalnya, karena ya yang paling terberat adalah bro, akhir perjalanan gue ditutup oleh siapa. Ya udahlah, mereka ada nama-nama ya si ini, si itu, siapa ya presenter ini, siapa, bahkan sampai yang gue bilang tadi dari Prancis, dari ini. Akhirnya sama siapa yang nutup? Iya, termasuk semua netizen dan lain-lain. Dan gue sendiri gitu secara pribadi. Nah saat gue sama Kalina bareng, terus kita berkomitmen untuk bersama-sama, gue nggak ada bro untuk merit. Nggak ada juga. Kita ngobrol selayaknya biasa aja gitu loh, nggak ada masalah. Masih pacar biasa aja. Cuma yang gue tekankan adalah di saat kita menjalin komitmen, yang lebih ditekankan bukan kamu siap nggak jadi istri aku, bukan. Tapi kamu siap nggak jadi ibu buat anak-anak aku. Bukan buat anak aku, tapi anak-anak aku. Ya aku punya 3 anak dari 1 istri yang sebelumnya, Rama, bahkan dia juga udah aku kenalin. Dan aku juga punya dari yang lain, 1 sampai 6 semuanya. Jadi aku punya 6 dari 4 ibu. Nah saat anak-anak aku ini, kamu siap nggak jadi ibunya? Kalau dia bilang, aduh kayaknya ya berat ya atau bagaimana, atau ya siap deh, atau cuma bahasa iklan aja kan, ya siap, ayo, bisa juga atau apapun. Tapi dia gue akhirnya ketemu gitu sama anak-anak. Pengen lihat. Di situ bikin lu jadi makin mantep. Dan saat sama anak-anak gue tahu bro, kita kan maaf ya udah ketemu sama wanita berbagai macam karakter. Jadi gue tuh kalau sekilas aja gue udah bisa nilai gitu loh. Nah jadi saat natural dia bener-bener sebagai seorang ibu dan dia nggak ada pengen menunjukkan juga untuk ngambil hati siapapun, nggak ada kepentingan, ya dia bisa menggantikan sosok itu. Karena kenapa? Di saat dia nggak ada, anakku udah mulai nanyain, Anti Kalina mana, Det? Gitulah. Aku WA-in Det sama Anti Kalina gitu. Karena bagi gue sekarang kebahagiaan gue itu bukan gue, tapi kebahagiaan gue adalah anak-anak gue. Terlepas orang mau nilai gue sebagai seorang playboy lah, main cewek sono sini, atau nggak punya komitmen atau apapun, ingat, orang tuh pasti punya tujuan akhir yang dia harus jadi pelabuhan hidupnya. Nah di saat orang yang bisa membahagiakan anak-anak gua, maka dia adalah pemenang untuk gua selamanya. Gua bodoh kalau nggak bisa menjaga orang yang udah menjadi ibu buat anak-anak gua. Oke. Lu pegang ya. Kalau sampai kayak gitu, lu mengakui diri lu tuh yang masalah ya. Pasti. Karena lu udah ngeliat Kalina bisa. Iya bisa. Iya. Dan alhamdulillah ya dia. Dan gue ngeliat di Brownies waktu itu, lu dikasih klip tuh waktu sama yang sebelum-sebelumnya lu ngomong kayak gimana. Nggak jauh beda lu bro. Yang ngomongin. Maksud gue, Ini kayak copy paste naskah nih. enggak, maksud gue ngeliat itu ya nggak jauh beda apa yang lo ngomongin sekarang dengan yang dulu-dulu. Ya bahasanya mungkin berbeda, konteksnya mungkin berbeda, tapi intinya kurang lebih sama gitu. Mana komitmennya? Maksud gue nggak ngeliat, ngerti lu? Ada yang beda bro.
Good point. Bahasanya mungkin sama. Tujuannya tujuannya mungkin sama. Tapi yang beda adalah dulu gue berjanji sama mantan gue. Mantan istri gue, mantan pacar atau mantan apapun. Berjanji sama mantan gue. Dan saat ini pun gue gak berjanji sama Kalina. Tapi gue berjanji sama Tuhan. Di saat gue berjanji sama Tuhan, nah, di sebuah kesepakatan vertikal yang memang hubungan gue sama Tuhan harus dijaga baik. Kalau Kalina ya udah, dia nggak tahu kok. Kalau bisa aja gue syuting luar kota atau show di mana-mana dan gue ngapain aja dia nggak tahu. Tapi di saat gue di mana-mana dan Tuhan gue selalu ngelihat, nah itu gue nggak mungkin mengkhianati orang yang akan menjadi CCTV di dunia ini. Oke, komitmen lu ke Tuhan berarti ya sekarang ya? Sekarang udah lebih ke Tuhan, bukan ke orangnya. Kalau dulu gue masih ke orangnya, ya sama si A, sama si B. Tapi sekarang gue udah ke Tuhan. Oke, nah komitmennya apa nih ke Kalinanya kalau sekarang? Benar. Ya gue pengen pengen punya sebuah ikatan. Dan di sini, ini adalah sebagai momen untuk aku bisa ngebuktiin juga untuk aku semoga bisa menjadi pasangan kamu yang benar-benar. Insya Allah dengan kekuatan aku tidak akan tinggalkan kamu dalam kesendirian karena aku tahu kamu hidupnya dalam kesendirian. Ini lagu ungkapan aku buat kamu. Di ujung cerita ini, Jadi gue yang mau nangis. di ujung kegelisahanku, Tadi gue nahan nangis. Dalam matamu, cantik dengarkanlah aku. Aku tak seperti Don Juan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi kali ini ku tak ragu, ku ingin memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang Kalina, ku tahu. will you marry my daddy? Kita semua sayang sama kamu, sayang. Kamu suka nggak? Itu aku nggak meja yang Mbak pilihin berdua. Aku bukan lihat dari bentuknya apa, apapun yang kamu kasih pasti aku terima. Makasih ya. Kita pakein bed. Sini, Ini jari apa? sumpah. Ini? Tunjuk. Ini? Dari apa ya? Jari tengah. Jari tengah. Ini jari. Manis. Sekarang ini bukan jari manis. Oh. Jari aja. Karena manisnya udah dari kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Buat. I love you. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata
dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. I love you. Congrats ya bro. Thank you. Congratulations. Tunggu, lu belum jawab iya apa enggak lo? Yes, I do. Oke. Semoga benar-benar dijaga ya bro ya. Kali nanya sampai nangis. Ada mama aku. Ada mama juga. Mama sini mah. Nih, Copot deh bulu matanya. Sini mah. Mama aku juga aja. Untuk dapat persetujuan mama ini nggak gampang loh. Tuh cincinnya mah udah dilamar resmi. Bagus nggak mah? Mama belum tahu Oh bagus, alhamdulillah. Tapi kita dua yang nyari ya Ben. Tapi ini kebersamaan ini untuk selamanya ya. Amin, amin, amin. Main-main ya. Jangan dibikin main-main. Ya. Iya. Udah cukup. Kita nggak mau lagi ada perkataan yang tidak baik dari orang-orang. Iya. Apapun yang terjadi, kalian harus sabar. Insya Allah. Di sini saksinya semua. Ya kok. Ya Nek. Terus tuh ya mah. kan tadi Kasihan bilang Yusuf support dia. system. Iya. We'll be there for you guys. Nangis sayang. Kan udah ada hati ya. Thank you udah sharing sama kita, wonderful moment. Thank you aja. Aku juga thank you banget dibikin speechless kayak gini. Moga-moga bener-bener yang dicita-citakan. Amin. Gua akan jadi teman lu terus bro. Benar. Kita saling support Amin. biar bisa sampai semuanya. Pokoknya kita akan bantu jaga. Seperti Iya. yang aku bilang, ini adalah momen untuk punya support system. Mungkin kegagalannya selamanya seperti itu. Amin. We'll be there for you Thank guys. you semuanya. Ada Makasih. masalah, sharing dulu ke teman, buka Iya. pendapat, jangan ambil keputusan sendiri. Iya. Ya. Thank you. Oke, terima kasih semuanya. Aku